Selamat pagi Pak Damar, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rekayasa sebagai eksperimentasi dan rekayasawan sebagai eksperimenter. Di mana saya sendiri Fiona Delia Marcella Pasiangan dengan NIM 185114022. Dan saya sendiri Laurentius Yudhistira dengan NIM 185124008. Dan saya Fitrah Utama TM 185214023. Nah, pada slide selanjutnya kami akan membahas tentang contoh kasus yang kami ambil. Di sini kami mengambil contoh kasus tentang kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 terjadi kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang. Sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX 8 itu merupakan pesawat jenis baru asal Amerika Serikat. Pesawat Lion Air JT610 lepas landas pada pukul 06.20 waktu Indonesia bagian Barat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pesawat dijadwalkan akan tiba di tujuan sekitar pukul 07.20 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, 12 menit setelah mengudara, pesawat jatuh pada pukul 06.32 waktu Indonesia bagian Barat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akhirnya mengungkap penyebab kecelakaan pesawat Lion Air PKLKP LNI 810 atau Boeing 737 MAX 8 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang 29 Oktober 2018 yang lalu. Kasubkom Penerbangan sekaligus investigator dalam kecelakaan Lion Air dengan nomor penerbangan PKLKP Nur Cahyono Utomo mengatakan pihaknya telah menemukan 9 faktor utama yang menyebabkan pesawat jatuh, di mana 9 faktor utama itu akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun 9 faktor yang telah ditemukan oleh KNKT yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat. Itu yang pertama, asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 737-8 MAX, meskipun sesuai dengan referensi yang ada, ternyata tidak tepat. Lalu yang kedua, mengacu asumsi yang telah dibuat atas reaksi pilot dan kurang lengkapnya kajian terkait efek-efek yang dapat terjadi di kokpit, sensor tunggal yang diandalkan untuk MCAS dianggap cukup dan memenuhi ketentuan sertifikasi. Lalu yang ketiga, desain MCAS yang mengandalkan satu sensor rentan terhadap kesalahan. Yang keempat, pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS yang tidak seharusnya karena tidak ada petunjuk dalam buku panduan dan juga pelatihan. Yang kelima, indikator AOA disagree tidak tersedia di pesawat Boeing 737-8 MAX dengan kode PKLKP berakibat informasi ini tidak muncul pada saat penerbangan dengan penunjukan sudut AOA yang berbeda antara kiri dan kanan. Sehingga perbedaan ini tidak dapat dicatatkan oleh pilot dan juga teknisi yang tidak dapat mengidentifikasi kerusakan pada AOA sensor. Yang keenam, AOA sensor pengganti mengalami kesalahan kalibrasi yang tidak terdeteksi pada saat perbaikan sebelumnya. Yang ketujuh,
Investigasi tidak dapat menentukan pengujian EOE sensor setelah terpasang pada pesawat yang mengalami kecelakaan dilakukan dengan benar, sehingga kesalahan kalibrasi tidak terdeteksi. Lalu yang kedelapan, informasi mengenai stick shaker dan penggunaan prosedur non-normal runway stabilizer pada penerbangan sebelumnya juga tidak tercatat pada buku catatan penerbangan dan perawatan pesawat, yang mengakibatkan baik pilot maupun teknisi tidak dapat mengambil tindakan yang tepat. Lalu yang terakhir, beberapa peringatan berulangnya aktivasi MCAS dan padatnya komunikasi dengan ATC tidak terkelola dengan efektif. Hal ini diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang sulit dan juga kemampuan mengendalikan pesawat, pelaksanaan prosedur non-normal, dan komunikasi antar pilot, berdampak pada ketidakefektifan koordinasi antar pilot dan pengelolaan beban kerja. Kondisi ini telah teridentifikasi pada saat pelatihan dan muncul kembali pada penerbangan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitrah Utama. Analisa dan pembahasan. Sehari sebelum mengudara, sistem operasi pada pesawat bermasalah. Tetapi pihak maskapai bersikeras bahwa masalah sudah dibenahi sebelum pesawat kembali beroperasi. CEO Lion Group, Edward Searight, mengatakan, masalah teknis yang terjadi bukan masalah yang berat, karena dapat ditangani dengan cepat. Hal tersebut juga terjadi pada pesawat yang sama, yaitu Boeing 737 MAX 8 dalam penerbangan Denpasar, Jakarta. ATC Bandara Soekarno-Hatta kehilangan kontak dikarenakan posisi pesawat yang terlalu rendah dan di luar jangkauan. Akhirnya, pukul 23.32 UTC atau pukul 6:32 waktu Indonesia Barat, Lion Group GT610 hilang kontak tepat setelah 12 menit mengudara. Solusi. Atas kejadian dalam kasus pesawat Boeing 737 MAX yang mengalami kecelakaan karena kegagalan beberapa sensor dan sistem, maka sebagai insinyur yang juga karyawan dalam perusahaan yang menyebabkan masalah, maka langkah yang harus diambil adalah mengakui kepada pimpinan bahwa saya telah melakukan kesalahan dan menyarankan kepada pimpinan untuk melakukan tindakan perbaikan rancangan serta rekayasa ulang untuk mencegah kecelakaan pesawat terulang kembali. Sekian presentasi kelompok dari kami. Akhir kata, terima kasih dan berkah dalam.